Halo rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Fallout 2024. Film yang diadaptasi dari game yang sangat terkenal ini menceritakan tentang kondisi bumi setelah perang nuklir, di mana semua orang melakukan segala cara untuk bertahan hidup di bumi yang sudah terkontaminasi radiasi, dan juga hewan yang sudah bermutasi menjadi mengerikan. Bagaimana keseruannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang aktor terkenal bernama Cooper. Pada saat itu Cooper bersama anaknya sedang menghadiri acara pesta ulang tahun untuk menampilkan atraksi seorang koboi. Acara ulang tahun berjalan lancar dan sesuai dengan harapan semua orang. Tapi tiba-tiba terjadi perang nuklir sehingga semua bom nuklir meledak secara serentak, sehingga semua orang yang ada di sana bergegas menyelamatkan diri masing-masing. Singkat cerita, 2 abad kemudian, tepatnya 219 tahun kemudian, beberapa umat manusia saat ini tinggal di bunker raksasa. Seorang wanita yang sangat aktif dan pintar bernama Lucy yang berada di bunker 33 berniat menikah dengan bunker sebelah untuk melanjutkan keberlangsungan umat manusia. Setelah disetujui oleh para pimpinan, barulah Lucy segera bersiap-siap memakai baju pengantin untuk menikah. Adiknya bernama Norm khawatir dengan kakaknya yang takutnya menikah dengan orang yang salah. Tapi meski begitu, Lucy tetap meyakinkan adiknya jika semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan warga bunker 32 dan seorang pria bernama Monty akan menikahi Lucy saat itu juga. Pernikahan itu akan saling menguntungkan bagi kedua bunker karena bisa bekerja sama. Tak butuh waktu lama, Lucy dan Monty akhirnya sah menjadi seorang suami istri. Ayah Lucy sekaligus ketua RT bunker 33 mengatakan jika pernikahan anaknya akan melanjutkan keberlangsungan umat manusia karena tak lama lagi bagian permukaan bisa ditinggali karena tingkat radiasi yang mulai menurun. Setelah acara pernikahan, sikap warga bunker 32 terlihat aneh, tapi mereka tak peduli dan tetap melanjutkan pesta pernikahan. Di tengah acara, Norm berniat masuk ke bunker 32. Namun ia malah menemukan warga bunker 32 yang tewas serta semua ruangan yang berantakan. Di waktu yang sama, Lucy juga menyadari jika Monty serta semua warga bunker 32 adalah penjahat dari permukaan yang disebut dengan Raiders untuk menjarah bunker tersebut, sehingga Lucy harus menyelamatkan diri. Beruntung Lucy berhasil lolos dari kejaran Monty dan ia segera mengobati lukanya. Lucy kemudian segera keluar, namun keadaan di sana sudah sangat kacau karena semua warga bunker 33 sudah dibantai habis-habisan oleh para Raiders. Setelah menyelamatkan adiknya, Lucy sempat terpojok oleh Monty yang masih hidup. Namun beruntung, Hank berhasil menyelamatkan Lucy dan menghabisi Monty. Setelah itu, Hank dan Lucy terpojok. Hank diberi 2 pilihan oleh pemimpin Raiders yang bernama Lee Moldaver, yaitu menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan sebagian warga bunker 33 yang masih tersisa.
Pada akhirnya Hank memilih anaknya dan ia pun dibius untuk dibawa ke permukaan. Sedangkan bom sudah disiapkan untuk meledakkan tempat tersebut. Tapi beruntung mereka semua berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, terdapat seorang pemuda bernama Maximus yang merupakan anggota dari Brotherhood of Steel yang merupakan organisasi militer pasca perang nuklir yang dipimpin oleh kumpulan pendeta. Maximus sendiri mempunyai kawan dekat bernama Dan. Mereka semua dilatih untuk menjadi seorang pengawal kesatria dengan menggunakan kostum baja yang sangat canggih disebut dengan power armor. Beberapa hari kemudian, Dan mendapat promosi menjadi seorang kesatria, sehingga Max yang mendengar hal itu cemburu karena menjadi seorang kesatria adalah impiannya sejak kecil. Keesokan harinya, secara tiba-tiba kaki Dan terluka sangat parah karena sepatunya yang dipasangi banyak pisau, sehingga pimpinan di sana menuduh Max sebagai dalangnya. Setelah didesak, Max akhirnya mengaku jika itu adalah perbuatannya, yang membuat Max ditetapkan bersalah. Namun Max mengaku jika ia akan melakukan segala cara, termasuk menyerahkan dirinya, hingga akhirnya ia pun dipilih menjadi pengganti Dan. Ayo. No, Setelah itu, Max pun diangkat menjadi seorang pengawal kesatria yang bernama Titus. Kemudian para kesatria mendapatkan tugas untuk mencari seorang ilmuwan bernama Dr. Wilzik yang kabur membawa objek penelitian yang sangat penting, sehingga mereka harus berpencar untuk mencari ilmuwan tersebut. Di sisi lain, Lucy bersama warga lainnya yang berhasil selamat segera membersihkan bunker 33. Lucy kemudian menyarankan beberapa dari mereka termasuk dirinya untuk pergi ke permukaan mencari Hank karena tetap saja mereka membutuhkan seorang pemimpin. Namun mereka semua menolak karena tujuan mereka saat ini adalah melindungi bunker dari warga permukaan. Pada akhirnya Lucy pun nekat. Dengan bantuan adiknya dan salah satu temannya, Lucy secara diam-diam pergi keluar untuk mencari ayahnya. Baru saja keluar, Lucy dibuat sangat syok karena keadaan di luar yang sangat berantakan dan banyak kerangka manusia bergeletaan akibat ledakan nuklir 200 tahun lalu. Meski begitu, Lucy pun tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari ayahnya. Sementara itu, ada 3 pemburu hadiah menyelinap ke sebuah kuburan dan mereka membangunkan hantu yang sudah lama tertidur bernama The Ghoul, yang ternyata itu adalah Cooper yang berhasil selamat dari ledakan nuklir. Mereka bertiga ingin bekerja sama dengan Ghoul untuk mencari keberadaan sang ilmuwan demi mendapatkan hadiah dan hasilnya akan dibagi sama rata. Ghoul kemudian menolak tawaran mereka bertiga sehingga Ghoul langsung menghabisi mereka semua dan berniat mencari sang ilmuwan seorang diri. Kemudian kita diperlihatkan Dr. Wilzik yang sedang berada di fasilitas bernama Enclave Amerika, di mana banyak anjing yang dibuat untuk bahan penelitian. Sedangkan Dr. Wilzik sendiri merawat satu ekor anjing secara diam-diam sampai anjing tersebut menjadi sangat pintar. Lalu Dr. Wilzik memasang sebuah chip di lehernya. Lalu tak lama kemudian satu ilmuwan lain mengetahui eksperimen yang dilakukan oleh Wilzik, sehingga anjing peliharaannya pun menyerang ilmuwan tersebut hingga tewas. Karena kejadian tersebut, Wilzik pun akhirnya kabur bersama anjingnya. Kembali ke Lucy, ia melanjutkan perjalanan melewati padang pasir yang sangat tandus, serta menemukan banyak barang yang belum pernah Lucy lihat sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lucy memutuskan untuk beristirahat. Namun seekor anjing tiba-tiba datang dan menyerang serangga mutan yang ada di dekat Lucy. Ternyata itu adalah anjing Dr. Wilzik.
Dr. Wilzik yang juga ada di sana menyarankan Lucy untuk kembali ke bunker karena hidup di permukaan sangatlah barbar, sangat berbeda dengan kehidupan di dalam bunker. Namun Lucy menolak karena ia harus mencari ayahnya, sehingga Dr. Wilzik hanya bisa menyarankan Lucy untuk beradaptasi dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, Max menjalankan misinya dan mengawal seorang kesatria yaitu Titus yang menggunakan power armornya. Namun belum sampai tujuan, Titus ingin turun karena merasa bosan dan ingin bersenang-senang menembaki monster yang ada di sana. Di waktu yang sama, Dr. Wilzik yang sedang beristirahat terkejut ketika melihat anjingnya mendapatkan sebuah potongan tangan dari gua yang menandakan ada tanda kehidupan di dalam sana. Tak lama kemudian, Max dan Titus juga sampai di sana dan melihat bekas makanan dari Dr. Wilzik dan anjingnya. Lalu Titus mencoba masuk ke dalam gua karena mendengar sesuatu. Tapi tiba-tiba Titus diserang habis-habisan oleh beruang mutan. Namun Titus malah takut dan keluar dari sana, sehingga Max pun langsung menghabisi beruang tersebut. Namun dalam keadaan terluka, Titus malah menyalahkan Maximus dan menganggap Maximus adalah pengawal terburuk serta pantas untuk dihukum. Max yang berniat menolong Titus pun mengurungkan niatnya dan membiarkan Titus mati secara perlahan karena terkena radiasi dari beruang. Karena tahu misinya mengawal Titus gagal, ia pun berencana untuk membawa Dr. Wilzik menggunakan power armornya agar tidak kena hukuman. Setelah Titus tewas, Max pun mengambil alih power armornya yang membuat Max sangat senang karena itu impiannya sejak kecil. Setelah itu, Max pun mulai beradaptasi dengan power armor barunya. Di waktu yang sama, Lucy akhirnya sampai di kota bernama Philly yang merupakan kota yang sangat berbahaya. Setelah lama mencari, akhirnya Lucy menemukan sebuah toko yang banyak menjual barang dari dalam bunker. Lucy kemudian mencoba menanyakan lokasi Moldaver, tapi wanita itu malah menyarankan Lucy untuk pergi karena kejadian lebih buruk akan menimpanya jika Lucy tetap di sana. Terlebih lagi, orang permukaan tak suka dengan warga bunker karena mereka menganggap orang bunker tak adil karena yang bisa masuk bunker hanyalah orang kaya saja. Tak lama kemudian, Lucy berpapasan dengan Wilzik. Wilzik kembali menyuruh Lucy untuk pulang, namun tiba-tiba Cole juga ada di sana dan mengincar Wilzik. Cole berhasil menembak kaki Wilzik hingga cacat dan semua orang yang ada di sana mulai berusaha menghabisi Cole karena ditawari banyak uang. Namun tentu saja Cole berhasil membantai banyak orang di sana. Sementara itu di tengah kekacauan, Lucy berusaha mencari informasi tentang Moldaver. Hingga akhirnya ia mendengar Dr. Wilzik minta tolong karena anjingnya sudah dihabisi oleh Cole. Lucy kemudian meminta Cole untuk mundur secara baik-baik. Namun Cole tak peduli dan akan menembak Lucy. Tapi beruntung, Max sudah ada di sana dan berhasil menyelamatkan Lucy. Max kemudian meminta Lucy untuk melindungi Dr. Wilzik, sedangkan ia sendiri akan mengurus Cole. Di dalam, Wilzik dipasangi kaki baru, sedangkan Lucy diminta untuk melindungi Dr. Wilzik dengan imbalan akan diberitahu lokasi Moldaver. Tak ada pilihan lain, Lucy pun menyetujuinya. Sementara itu, power armor Max berhasil dirusak oleh Cole, sehingga Max segera kabur dari sana. Manual. Setelah kehilangan Wilzik, Cole pun akhirnya menyembuhkan anjing milik Dr. Wilzik agar bisa menemukan jejaknya. Singkat cerita,
Dr. Wilczek sudah tak kuat lagi untuk berjalan, sehingga ia pun meminum sebuah racun untuk mengurangi beban Lucy. Wilczek sendiri meminta Lucy untuk memotong kepalanya dan dibawakan kepada Moldaver, karena dengan itu Lucy bisa merubah masa depan sekaligus Lucy bisa mendapatkan ayahnya kembali. Tak lama kemudian, Wilczek pun akhirnya tewas dan Lucy tak ada pilihan lain selain membawa kepala Wilczek kepada Moldaver. Singkat cerita, Cole menemukan tubuh Wilczek tanpa kepala, sedangkan Lucy sendiri sudah jauh di depan sambil membawa kepala Dr. Wilczek. Tak lupa Lucy juga memasang sebuah pelacak jaga-jaga jika kepalanya hilang. Sementara itu, Max mencoba memperbaiki power armornya yang rusak. Ia juga dihubungi oleh pusat karena melewatkan absen. Namun ia berpura-pura menjadi Titus dan mengaku jika pengawalnya tewas. Max kemudian menghancurkan radionya karena tak mau dikirim pengawal baru. Namun setelah memperbaiki barang yang dibutuhkan, Max malah bertemu dengan para Raiders yang berniat mencuri power armornya. Sehingga Max mau tak mau harus melawannya seorang diri. Hingga akhirnya Max berhasil melakukannya. Setelah itu, Brotherhood of Steel datang ke kota Philly dan seseorang bernama Thaddeus dikirim untuk menjadi pengawal Maximus yang baru. Ia juga mendapatkan kabar jika ia harus segera mendapatkan Wilczek dan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Di lain sisi, Lucy tiba-tiba diserang oleh monster bernama Gulper dan Gulper berhasil mengambil kepala Dr. Wilczek. Lucy yang kebingungan tiba-tiba diserang oleh Cole yang sudah ada di sana dan ia mengaku jika ia kehilangan kepala Wilczek. Tapi Cole juga sadar jika Gulper sudah mengambilnya. Di bunker, Norm disidang karena sudah membantu kakaknya keluar dari bunker. Karena hal itu bisa membuat bunker dalam keadaan bahaya. Karena radiasi masih tergolong buruk dan bisa saja masuk ke dalam bunker. Para dewan akhirnya memberi pekerjaan baru untuk Norm sebagai pengantar makanan bagi para tahanan Raiders. Max dan Thaddeus akhirnya berhasil menemukan tubuh Wilczek dan dengan begitu mereka berdua harus mencari kepala Wilczek yang kemungkinan berada di Cole atau Lucy. Kembali ke Lucy, ia ditangkap oleh Cole dan dijadikan umpan untuk memancing Gulper di sungai yang penuh dengan radiasi. Hingga akhirnya Gulper pun datang dan mulai menyerang mereka berdua. Namun nyatanya mereka gagal mendapatkan kepala Wilczek kembali. Dengan begitu, Lucy mau tak mau akhirnya menjadi tawanan dari Cole. Sementara itu, di bunker semua warga mulai mengadakan rapat untuk melakukan tindakan lebih lanjut bagi para tahanan Raiders. Namun para petinggi ingin merehabilitasi para tahanan karena mereka ingin para Raiders menjadi orang yang lebih baik dan berharap bisa bergabung dengan kawanan di bunker yang tentu saja resiko tersebut sangatlah besar. Tentu saja Norm tak setuju dan ingin menghabisi para Raiders. Lalu masalah kembali muncul karena filter air rusak dan mereka hanya memiliki sisa air untuk 2 bulan saja. Maximus dan Thaddeus akhirnya sampai di sungai Gulper dan mereka pun tiba-tiba diserang oleh Gulper yang membuat Thaddeus tertangkap. Max kemudian mencoba menyelamatkan Thaddeus hingga akhirnya semua isi perut Gulper keluar membuat Gulper tewas di tempat dan mereka akhirnya berhasil menemukan kepala Wilczek. Di sisi lain, Lucy terus berjalan tanpa diberi air sama sekali oleh Cole. Dan kemudian kita diperlihatkan masa lalu Cole alias Cooper yang sempat menjadi bintang iklan untuk mempromosikan bunker kiamat.
Kemudian mereka berdua bertemu dengan ghoul lainnya yang mulai tidak waras, sehingga ghoul tersebut meminta kepada Cooper sebuah penawar agar kembali sehat. Namun nyatanya Cooper sudah kehabisan, hingga akhirnya Cooper menembak ghoul tersebut dan setelah itu Cooper memakannya. Melihat kejadian seperti itu tentu saja membuat Lucy sangat syok karena ia tak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Di bunker, mereka mengadakan pemilihan untuk posisi pengawas baru dan upaya merehabilitasi Raiders masih belum berhasil. Kembali ke Lucy. Lucy yang sudah sangat haus akhirnya terpaksa meminum genangan air yang sudah terkontaminasi radiasi yang cukup tinggi. Lalu saat ada kesempatan Lucy mencoba kabur, namun lagi-lagi ia berhasil tertangkap. Lucy mencoba melawan dan berhasil menggigit jari ghoul hingga putus. Namun ghoul juga memotong jari Lucy sebagai pertukaran yang adil. Setelah itu, ghoul berniat menukar Lucy untuk sebuah penawar agar ia tidak menjadi ghoul seutuhnya. Tentu saja hal itu membuat Lucy marah karena ghoul baru saja menjualnya. Namun saat masuk, Lucy malah bertemu dengan sebuah robot bernama Snip Snip. Dan baiknya, Snip Snip mengobati jari Lucy yang sudah terpotong. Tapi ternyata kebaikan itu pupus begitu Snip Snip berniat mengambil organ Lucy. Norm masih penasaran dengan apa yang terjadi di bunker 32, sehingga ia pun berniat mengecek catatan bunker 32. Tapi sayangnya akses ditolak, dan Norm kemudian mengajak temannya yang bernama Chad untuk mengecek bunker 32 secara langsung. Setelah berhasil masuk, Norm akhirnya sadar jika kematian warga bunker 32 sudah lama terjadi sebelum kedatangan para Raiders. Mereka berdua pun masuk lebih dalam untuk mengetahui yang sebenarnya. Ketika masuk lebih dalam, mereka menemukan banyak tubuh yang terlihat mereka semua saling menghabisi satu sama lain dan terlihat sangat tidak masuk akal. Norm dan Chad masih tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di bunker 32. Namun semua mulai terungkap jika pintu bunker berhasil dibuka dari luar dengan sebuah kunci khusus yang dimiliki oleh ibu Norm dan juga Lucy. Kembali ke Lucy yang akan dibedah oleh Snip Snip. Tapi beruntung Lucy berhasil meloloskan diri dan melumpuhkan Snip Snip. Dengan mengancam pemilik Snip Snip, Lucy berniat membebaskan para tahanan yang ada di sana. Tapi begitu ruang tahanan khusus dibuka, ternyata beberapa dari tawanan sudah menjadi ghoul sepenuhnya layaknya zombie, sehingga Lucy mau tak mau harus menghabisinya. Setelah berhasil selamat, Lucy melihat ghoul yang sudah tergeletak tak berdaya dan membutuhkan penawar secepatnya. Tapi meskipun sudah dijahati oleh ghoul, Lucy masih tetap baik hati dan memberikan penawarnya kepada ghoul. Dan setelah itu, Lucy pun segera pergi dari sana. Setelah kembali sehat, ghoul masuk ke dalam dan mulai mengambil semua penawar yang ada karena pemiliknya sudah tewas karena digigit oleh ghoul. Ia kemudian bersantai sebentar dan melihat film koboi yang diperankan oleh Cooper. Oke guys, segitu dulu untuk alur cerita film Fallout-nya dan saya usahakan untuk upload part 2 secepat mungkin. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.